Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pengertian pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, pola persegi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tidak semua pola bilangan kali ini kita pelajari, jadi hanya beberapa saja. Yang pertama kita pelajari adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan ganjil. Bilangan ganjil misalnya apa? 1, 3, 5, dan seterusnya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Ini masih bisa dilanjutkan ya. 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Lalu angka 1 di sini adalah urutan pertama, 3 urutan kedua, 5 urutan ketiga, 7 urutan keempat, 9 urutan kelima, berarti nanti angka 11 itu urutan keenam, 13 urutan ketujuh, dan seterusnya. Rumus untuk mencari bilangan ganjil ke n adalah UN sama dengan 2 kali n dikurangi 1. Untuk apa rumus ini? Rumus ini itu digunakan untuk mencari angka urutan keberapa atau suku keberapa. Misalkan kita akan mencari urutan ke-10 dari bilangan ganjil, pola bilangan ganjil ini. Kita tidak perlu menulis satu-satu diurutkan sampai 10, jadi kita bisa menggunakan rumus ini biar cepat. Caranya bagaimana? Misalkan seperti ini, urutan ke-10, U10, jadi n-nya adalah 10. Kita masukkan ke rumusnya UN sama dengan 2 kali n kurangi 1. Nah, n-nya kita ganti dengan angka 10. Jadi 2 kali n berarti 2 kali 10 dikurangi 1. 2 kali 10 20, 20 dikurangi 1 19. Jadi urutan ke-10 dari pola bilangan ganjil adalah angka 19. Benar nggak ya? Coba kita buktikan. Nah, urutannya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya kan? Nah, apakah angka 19 ini urutan ke-10? Kita coba hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar kan? Jadi 19 ini berada di urutan 10. Mudah sekali bukan? Lalu, pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan genap. Pola bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kita lanjutkan lagi bisa 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, yang 2 ini urutan ke-1, angka 4 urutan kedua, 6 3, 8 ke-4, 10 ke-5, jadi nanti 12-nya ke-6 dan seterusnya. Nah, pola bilangan genap juga mempunyai rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali n. Berbeda dari yang ganjil tadi ya. Nah, kita coba cari urutan ke-15 dari pola bilangan genap atau suku ke-15-nya. Gimana caranya? Kita masukkan ke rumusnya. N-nya adalah 15 ya. Rumusnya UN sama dengan 2 kali N. N-nya kita ganti dengan angka 15. Jadi 2 kali N berarti 2 kali 15. 2 kali 15 30. Jadi urutan ke-15 adalah 30. Coba kita buktikan. Nah, ini sudah ada pola bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Apakah angka 30 ini adalah urutan ke-15? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar kan? Jadi angka 30 ini adalah urutan ke-15 atau suku ke-15.
Lalu pola selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi merupakan suatu pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan-bilangan hasil kuadrat, dan jika digambar, pola tersebut akan membentuk persegi. Jadi polanya seperti ini: 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, 1 ini hasil dari 1 kuadrat, sedangkan 4 itu 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat, 25 5 kuadrat, 36 itu dari 6 kuadrat, karena 6 kali 6 36 ya kan. Berarti nanti setelah 36 ini angka berapa? Jadi caranya setelah 6 berapa? 7 kuadrat kan. Berarti setelah 36 ini adalah angka 49. Nah, ini gambarnya pola persegi. Nah, ini 1, 4, 9, 16. Jadi polanya itu berbentuk persegi. Nah, ini 1, 4, 9, 16. Ini bisa digambar lagi seterusnya ya. Lalu rumusnya untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat, seperti ini tadi ya. N kuadrat. Misalkan kita mencari urutan ke-12 atau suku ke-12 dari pola bilangan persegi. Mudah sekali. Kita tinggal memasukkan ke rumusnya. N-nya sama dengan 12. Jadi N-nya nanti diganti dengan angka 12. Jadi N kuadrat berubah menjadi 12 kuadrat. 12 kali 12 adalah 144, ya kan? Jadi nanti urutan ke-12 itu angka 144. Begitu caranya. Lalu pola selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan pola bilangan yang jika digambar berbentuk pola segitiga. Nah, seperti ini gambar dari pola segitiga. Nah, ini 1, 3 bentuk segitiga kan, ini 6 bentuknya segitiga, 10. Ini jadi bola-bolanya ada 10. Nah, gimana ini menentukan rumusnya? Jadi polanya seperti ini: 1 ke angka 3 itu ditambah berapa? Berarti ditambah dengan 2. Ya kan? 1 tambah 2 3. 3 ke 6 ditambah dengan berapa? 3 tambah berapa hasilnya? 6. Berarti tambah 3 hasilnya 6. 6 ke 10 itu selisihnya berapa? 4 kan? Berarti ditambah 4 jadi 10. Kalau kita lanjutkan, kira-kira 10 ini ditambah berapa? Karena ini 2, 3, 4, selanjutnya pasti ditambah dengan angka 5. Tambah 5. 10 ditambah 5, 15. Lalu selanjutnya ditambah dengan 6, itu 21, dan seterusnya. Berarti nanti tambah 7, ditambah 8, tambah 9. Rumusnya adalah seperti ini: UN sama dengan N kali N ditambah 1 dibagi 2 atau per 2. Lalu kita ke contoh ya. Kita akan mencari urutan ke-25 dari pola bilangan segitiga ini. Jadi N-nya 25. Kita masukkan rumusnya: UN sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, N-nya kita ganti dengan angka 25. Jadi 25 kali 25 ditambah 1 per 2. Jadi yang kita adalah yang di dalam kurung dulu ya. Seperti ini. 25 ditambah 1 26. Terus yang kita kerjakan yang perkalian dulu yang di atas. Dibagi dulu boleh, dikali dulu juga boleh. Kita kali dulu saja. 25 kali 26 650 dibagi 2 325. Jadi nanti urutan ke-25 dari pola bilangan ini adalah 325. Nah, lalu pola selanjutnya adalah pola persegi panjang.
Pola persegi panjang pasti bentuknya seperti persegi panjang. Gambarnya seperti ini. Ini kan 2, bentuknya seperti persegi panjang. 6, 12, 20. Nah, ini polanya. Kenapa dari 2 bisa 6? Caranya seperti ini. Pola 2 ke 6 itu ditambah dengan angka berapa? Tambah dengan angka 4. 2 tambah 4, 6. 6 ke 12 itu ditambah dengan 6. 6 tambah 6, 12. 12 ke 20 itu ditambah dengan 8. 12 tambah 8, 20. Jadi kita lihat di sini polanya ada 4, 6, 8. Ini adalah bilangan-bilangan genap. Jadi selanjutnya setelah 8 bilangan genap apa? 10. Jadi ditambah dengan 10. 20 ditambah 10, 30. Setelah ditambah 10 pasti ditambah 12. 30 tambah 12, 42. Jadi nanti ditambah 14, ditambah 16, tambah 18 dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan N kali N ditambah 1. Langsung ke contoh ya. Kita akan mencari urutan ke-50 atau suku ke-50 dari pola persegi panjang. Kita tentukan dulu N-nya sama dengan 50, lalu kita masukkan ke rumusnya. N-nya diganti dengan angka 50. Jadi nanti ini 50 kali 50 ditambah 1, seperti ini. Nah, yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 50 tambah 1 adalah 51. 50 kali 51 adalah 2550. Jadi nanti urutan ke-50 angkanya adalah 2550. Lalu pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Ketentuan yang harus ada dalam pola bilangan Pascal itu yang pertama adalah baris paling atas atau baris ke-1 diisi oleh angka 1. Lalu setiap baris diawali dengan dan diakhiri dengan angka 1. Lalu setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Nah, agar kalian lebih mengerti apa yang dituliskan tadi, kita lihat tayangan berikut. Nah, sekarang perhatikan pola ini ya. Diawali dari angka 1, lalu di bawahnya ditambah di gambar 1 gini, lalu dijumlahkan 1 ditambah 1, 2. Lalu di samping kanan kiri 2 ini diberi angka 1. Lalu 1 dan 2-nya dijumlahkan, hasilnya 3. 2 dan 1-nya dijumlahkan, hasilnya 3. Setelah dijumlahkan, ditambahkan angka 1 di sebelah kanan kirinya. Nah, 1 ditambah 3, 4, 3 ditambah 3, 6, 3 ditambah 1, 4. Tambahkan lagi 1 dan 1 di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita jumlahkan lagi, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Kita beri kanan dan kiri. Nah, ini nanti bisa diteruskan sampai panjang, sampai tak terhingga ya. Nah, sekarang ini 1 ini kalau kita jumlahkan 1, kalau yang bawahnya 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 ditambah 1 sama dengan 32. Jadi polanya ini 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kalau dituliskan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, angka 1 ini sebenarnya ada rumusnya.
rumusnya itu adalah 2 pangkat 0, karena 2 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Lalu yang 2 ini berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. 4-nya 2 pangkat 2. 8-nya 2 pangkat 3. 16 2 pangkat 4. 32 adalah dari 2 pangkat 5. Jadi nanti kalau mencari angka selanjutnya dari 32, tinggal 2 dipangkatkan dengan 6. Nah, dari sini kita menghasilkan rumus UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Kita langsung ke contoh. Contohnya kita akan mencari urutan ke-9 atau suku ke-9 dari pola bilangan Pascal. N-nya sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, N-nya diganti dengan angka 9. Jadi 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 adalah 8. 2 pangkat 8 itu berarti 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 256. Jadi urutan ke-9 dari pola bilangan Pascal adalah 256. Gampang sekali bukan? Nah, sekarang kita ke contoh yang lain. Misalkan isilah titik-titik di bawah ini. Ada pola bilangan 4, 5, 9, 14, 23. Kita akan mencari bilangan apa setelah angka 23 ini. Caranya bagaimana? Caranya kita cari polanya, ditambahkan berapa atau dikurangi berapa. Jadi 4 ke 5 ini itu ditambahkan dengan angka 1. Ya kan, 4 tambah 1, 5. 5 ke 9 ditambah dengan 4. 5 tambah 4, 9. 9 ke 14 ditambah berapa? Ditambah 5. 14 ke 23 ditambah 9. Nah, kita lihat di sini angkanya sama kan? 4, 5, 9. Berarti kira-kira ini ditambahkan berapa selanjutnya? Pasti ditambahkan dengan angka 14. Jadi 23 ditambah 14 hasilnya 37. Nah, terus langsung ditambah 23. 37 tambah 23, 60. Lalu contoh yang selanjutnya ada pola bilangan 3, 4, 6, 9. Kita akan mencari titik-titik di belakangnya. Sama seperti tadi, 3 ke 4 ditambah dengan 1. 4 ke 6 ditambah dengan 2. 6 ke 9 ditambah dengan 3. Berarti selanjutnya pasti ditambah dengan 4. 9 tambah 4, 13. Nah, selanjutnya ditambah dengan 5. 13 tambah 5, 18. Lalu contoh yang terakhir, 10, 8, 6, 4. Loh, kok ini menurun, Bu? Iya, bisa saja. Jadi tidak hanya dijumlahkan, bisa dikurangi, bahkan bisa dijumlah lalu dikurangi, jumlah, kurangi, seperti itu. Nah, caranya sama. 10 ke 8 itu dikurangi 2. 8 ke 6 kurangi 2. 6 ke 4 dikurangi 2. Berarti nanti juga akan dikurangi 2. 4 dikurangi 2, 2. 2 kurangi 2, 0. Jadi kita menemukan jawabannya semua ya. Oke, sekian dari penjelasan dari Ibu. Apabila ada salah kata atau kurang mengerti, Ibu minta maaf. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan hubungi ke email Ibu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.